Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita bertemu kembali di pembahasan materi selanjutnya, yaitu GIS for Surface Water Hydrology. Nah, ini berkaitan dengan eh, sebuah kegiatan dalam pemodelan surface water hydrology ataupun aliran ataupun limpasan air ya, terkait dengan hidrologi air ataupun surface water hydrology. Seperti itu. Di dalam materi ini kita akan pelajari di dalam dua video. Untuk video pertama ini terkait pembahasan dari submaterinya mulai dari introduction sampai ke surface water hydrology data. Kemudian di video selanjutnya kita akan membahas dua submateri lagi, yaitu GIS for Surface Water Hydrology Modeling dan juga Surface Water Hydrology Models. Nah, yang pertama untuk di introduction, jadi untuk mengawali kita memahami model hidrologi ini mewakili berbagai komponen dari proses limpasan curah hujan di daerah aliran sungai. Jadi kalau kita berbicara limpasan, air yang turun ya dari proses hujan ataupun yang diistilahkan dengan curah hujan itu kemudian jatuh ke permukaan tanah, belum belum meresap ya, belum meresap ke dalam tanah, itu disebut limpasan. Nah, limpasan itu adalah pergerakan air gitu. Ketika airnya tidak bergerak, maka istilahnya jadi genangan. Itu kemudian kalau airnya terserap, itu tidak terjadi genangan ataupun limpasan seperti itu. Yang poin kedua, proses digambarkan dimulai dengan curah hujan yang dapat jatuh pada vegetasi daerah aliran sungai gitu. Jadi misalkan di daerah aliran sungainya terdapat berbagai vegetasi seperti pohon baik yang besar ataupun kecil gitu dan sebagainya, berbagai vegetasi das. Yang kedua adalah permukaan tanah ya gitu, permukaan tanah di mana tempat air curah hujannya terjatuh, dan yang terakhir adalah water bodies ataupun sumber air ataupun badan air dan sebagainya, yang di mana terdapat yang pasti di dalam tanah seperti itu. Yang poin selanjutnya adalah dalam sistem hidrologi alami, banyak air yang jatuh sebagai curah hujan itu kembali ke atmosfer ataupun tidak seluruhnya diserap oleh tanah gitu. Jadi kembali ke atmosfer melalui sebuah proses yang bisa disebut prosesnya adalah evaporasi dan juga transpirasi dari tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi tumbuh-tumbuhan ini memiliki peran yang cukup penting ya dalam proses evaporasi dan juga transpirasi gitu. Nah, bayangkan jika memang di lingkungan kita tidak ada vegetasi ataupun tumbuh-tumbuhan, maka air yang jatuh yang bersumber dari curah hujan akan seluruhnya terserap oleh air kalau tanahnya bagus ya, ataupun jenis tanahnya bagus dan karakteristik tanahnya baik, gitu, maka seluruhnya terserap ke dalam air. Nah, namun itu juga kalau terserap ke dalam air semua akan ini ya, akan memiliki potensi dampak entah tanahnya longsor ataupun sebagainya. Terus kalau karakteristik tanahnya kurang baik, maka akan terjadi limpasan ataupun genangan. Nah, limpasan dan genangan tersebut jika proses saluran airnya seperti tidak terdapat gorong-gorong yang besar ataupun gotnya kecil dan banyak sampah, itu maka akan berpotensi terhadap banjir. Nah, jadi sangat penting ya memahami dari proses evaporasi dan transpirasi ini dampaknya seperti apa. Jadi air yang turun dari curah hujan tidak seluruhnya diserap ataupun tergenang gitu, namun akan dikembalikan ke atmosfer melalui proses evaporasi dan juga transpirasi tadi. Yang keempat, pada permukaan tanah, air akan menggenang. Nah, ini yang bergantung pada jenis tanah, penutup tanah, kelembaban, dan sifat permukaan tanah lainnya. Nah, jadi kalau adik-adik mahasiswa ataupun kita semua ataupun yang menonton video ini semuanya tidak memiliki karakteristik tanah yang baik, jenis tanah yang baik, ataupun penutup tanah yang baik, serta kelembaban tanah yang cukup, maka
air itu akan tergenang gitu. Makanya jika kita memang melihat suatu daerah yang di mana daerah itu asalnya itu adalah eh, seperti kebun, bukit ataupun sebagainya, kemudian diubah, dikonversi menjadi perumahan, perhotelan, perkotaan dan sebagainya, maka jika memang proses dari desainnya itu tidak baik, gitu, arah aliran sungainya tidak, aliran airnya tidak baik, tidak memanfaatkan teknik yang baik, maka akan terjadi banyak genangan ataupun yang lebih besarnya adalah banjir seperti itu. Nah, jadi jika curah hujan tinggi seperti kalau di Indonesia itu ataupun khususnya di Karawang, bulan-bulan yang berakhiran ya, September, Oktober, November, Desember, bahkan sekarang sudah ke arah Januari, Februari, Maret pun itu curah hujannya tinggi, maka ini potensi dari banjir, genangan air yang berlebihan akan tinggi gitu, terutama jika memang daerah kita tidak memiliki vegetasi yang baik seperti itu. Makanya setelah kita belajar dari buku ini sudah mulai terbuka ya gitu mindset kita bahwa oh ternyata benar ya gitu bahwa terdapat banyak vegetasi itu akan bermanfaat gitu. Terkadang itu kita berpikir ada Pak gitu di rumah saya itu banyak pohon, cuma pohon di dalam pot gitu ya. Pohon di dalam pot sudah gitu, pohonnya pohon bunga, pohon cabai dan sebagainya. Nah, itu kan eh, tidak tidak terlalu berperan penting ya. Berperan sih gitu. Saya tidak bisa ataupun tidak berani bilang tidak berperan, itu berperan ya terhadap lingkungan, namun belum berperan cukup optimal gitu. Jadi bisa saja ini kita menanam pohon-pohon yang memang daya serap airnya tinggi gitu dan proses evaporasi dan transpirasinya baik gitu ketika kita menanam pohon tersebut. Namun balik lagi ketika memang di rumahnya memiliki area yang bisa ditanam ya. Kalau tidak punya area yang tidak bisa ditanam gitu nanti kan nggak mungkin kita ya bongkar dulu apa gitu lantai teras depan gitu kemudian ditanam gitu. Tapi kalau memang adik-adik mahasiswa ataupun yang nonton video ini masih memiliki lahan, tolong jangan berpikir untuk disemen, ditutup dan sebagainya. Silakan sisakan sedikit untuk menanam pohon yang tujuannya adalah tadi untuk menyerap air. Nah, di sekarang memang banyak teknik ya eh, seperti kita membuat biopori dan sebagainya. Nah, namun teknik buatan tersebut saya juga tidak berani berkomentar lebih dalam karena bukan ahlinya gitu. Jadi menurut saya masih lebih optimal ketika kita melakukan penanaman pohon ya ketimbang menggunakan teknik-teknik tersebut seperti itu. Ya, baik. Baik, ini kita lanjutkan. Yang poin selanjutnya adalah proses aliran daerah aliran sungai ataupun das yang diringkas ini bersifat spasial. Nah, kita sudah tahu di pertemuan yang lalu bahwa data spasial itu seperti apa gitu dan bisa dimanfaatkan dengan baik, baik yang jenisnya vektor ataupun raster, sehingga terdapat motivasi yang kuat untuk menggunakan perangkat GIS untuk mengatur data dan juga merumuskan model dari proses hidrologi ataupun surface water hydrology seperti itu. Yang poin selanjutnya adalah hidrologi air ini, hidrologi air permukaan ini merupakan area di mana area ini ataupun GIS paling banyak diterapkan di bidang sumber daya air dan juga lingkungan. Gitu. Jadi saya rasa buku ini bisa menjadi dasar yang penting ya untuk kita melakukan riset di mana pemanfaatan GIS terhadap data-data spasial ini bisa dimanfaatkan gitu. Jadi jika memang risetnya ke arah sana bisa diperdalam lagi buku ini seperti itu. Yang poin selanjutnya munculnya produk data digital gitu. Jadi maraknya produk-produk digital USGS mengumpulkan data melalui satelit. Terus juga ada juga USDEM gitu dan sebagainya. Terus juga ada data-data lainnya yang memang bersifat spasial yang dapat kita manfaatkan. Yang kemudian software untuk melakukan proses informasi spasial juga mulai banyak bermunculan gitu. Contoh gitu kalau kita berbicara GIS bukan hanya ArcGIS saja.
itu banyak sekali gitu. Ada juga quantum GIS. Terus juga ada turunan-turunan lainnya yang memang sifatnya supporting ataupun mendukung dua tools ini gitu. Nah, itu sudah banyak berkembang, maka mendorong proses perubahan cara untuk yang pertama melihat sistem hidrologi. Yang kedua adalah memungkinkan untuk lebih tepat menggambarkan karakteristik daerah aliran sungai dan respon limpasan terhadap masukan curah hujan gitu. Jadi kita bisa secara lebih tepat dan akurat memahami karakteristik dari das yang ada serta respon limpasan terhadap masukan curah hujan. Jadi sebagai gambar, jika curah hujannya meningkat secara eksponensial, signifikan, dinamis, dan sebagainya, ini kita bisa mengetahui respon limpasannya seperti apa sih pada karakteristik lingkungan yang seperti apa. Apakah lingkungannya bagus ataupun tidak. Kalau lingkungannya perkotaan jelas. Itu lingkungan kita banyak aspal, beton, semen, dan sebagainya. Maka arah limpasannya seperti apa gitu. Ketika sudah mengetahui arah limpasan, kita perlu memikirkan apakah drainasenya sudah bagus gitu. Kalau tidak bagus gitu, maka akan berpotensi banjir ataupun penyumbatan. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak faktor yang terkait. Kalau kita berbicara air ini, kalau saya bilang suatu zat yang luar biasa dinamis ya, tidak bisa ditebak gitu. Seperti itu, karena dia prosesnya liquid dengan zat lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah chapter ini ataupun bab ini akan berusaha membahas berbagai macam aspek pemodelan hidrologi air permukaan menggunakan tools GIS itu, apapun toolsnya, bisa menggunakan kuantum ataupun ArcGIS. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat suatu flow ya, flow chart ataupun bagan ataupun flow walk dari curah hujan ataupun istilahnya adalah precipitation. Nah, curah hujan ini memiliki tiga jenis ya, tiga jenis dampak ataupun keadaan gitu. Ketika curah hujan itu turun terhadap suatu permukaan yang ada vegetasinya, maka vegetation itu ataupun tumbuh-tumbuhan akan melakukan proses transpiration ataupun evaporation. Ya, sehingga air yang turun tadi yang berasal dari curah hujan tidak seluruhnya masuk ke dalam resapan tanah ya, air ke dalam resapan tanah ataupun terjadi genangan gitu karena adanya vegetasi. Nah, dia bisa dikembalikan dengan proses transpiration ataupun evaporation. Seperti itu. Terus yang kedua adalah ketika curah hujan ataupun air hujan jatuh ke permukaan tanah ataupun land surface gitu. Nah, ini juga bisa terjadi proses evaporasi. Seperti itu. Dan yang ketiga, keadaannya jika curah hujan masuk ke water body, sama juga bisa melakukan evaporasi. Jadi proses evaporasi ini bisa terjadi baik itu melalui vegetasi, land surface ataupun water body. Nah, jadi jika curah hujannya 100%, maka tidak seluruhnya akan masuk ke dalam resapan seperti itu. Nah, oke, baik. Nah, di proses di karakteristik ataupun di keadaan yang di mana curah hujan turun ke land surface ini terjadi proses infiltrasi ataupun masuk ke dalam resapan di dalam tanah, yang di mana jika memang itu resapannya baik, maka akan dilakukan lagi ataupun akan terjadi proses percolation yang di mana masuk ke dalam groundwater aquifer. Nah, di mana di dalam groundwater aquifer ini akan mengalir secara horizontal sehingga akan akan menuju ke daerah aliran sungai ataupun stream channel yang di mana berujung ke laut seperti itu. Nah, ini kan baik itu yang di dalam groundwater aquifer yang di mana flow-nya adalah base flow atau yang sudah di dalam tingkatan soil yang di mana interflow ataupun yang di land surface yang di mana sifatnya overland flow gitu. Jadi tiga-tiganya ini akan mengalir secara horizontal ke stream channel yang di mana berujung pada watershed discharge. Seperti itu ya. Ini kalau yang di water body juga sama ya, dia
bisa melakukan proses evaporation ataupun terjadi proses evaporation serta keadaan lainnya adalah mengalir ke stream channel seperti itu. Nah, ini proses di mana curah hujan selanjutnya kemana gitu ya, selanjutnya kemana gitu. Jadi kita sudah mulai bisa tergambarkan memahami bahwa oh ternyata ada 3 keadaan gitu. Kalau tidak masuk ke dalam tanah, menguap ke atmosfer ataupun tergenang ataupun limpasan gitu. Jadi ada tiga kejadian, 3 kondisi seperti itu. Oke. Baik. Yang selanjutnya adalah subbab ataupun submateri kedua yaitu surface water hydrology data. Nah, surface water hydrology data ini yang pertama adalah berbagai data diperlukan untuk studi dan pemodelan hidrologi air permukaan gitu. Jadi ketika kita masuk ke dalam wilayahnya, areanya suatu studi ataupun riset yang memang bidangnya adalah pemodelan hidrologi air permukaan, maka kita membutuhkan berbagai macam data ya. Tidak hanya satu data saja, contoh precipitation ataupun curah hujan itu tidak cukup. Ya, namun banyak sekali data yang memang sifatnya supporting ataupun memiliki keterkaitan erat supaya kita bisa memodelkan dari hidrologi air permukaan gitu. Jadi bergantung pada risetnya nih gitu. Kalau kita mau riset tentang banjir gitu, apa data yang dibutuhkan gitu. Kalau kita mau tahu tentang resapan air di dalam tanah seperti apa dan sebagainya gitu. Terus di samping kanan ini sudah dicantumkan, ditampilkan berbagai data yang memang berkaitan dengan surface water hydrologic data. Nah, contohnya yang sifatnya terrain itu ada dam, ada slope and aspect, ada watershed and subcatchment, ada juga drainage network ataupun jaringan drainase. Yang sifatnya hidrografi ini ada stream path, ada stream names, channel data, junction, lakes and wetland, ditch and canals. Soils ini juga banyak ya, ada layer depth dan sebagainya. Di precipitation and climate ini ada rain gauge data, terus juga ada snow, ada radar, ada temperatur, evaporation, consumptive use, dan sebagainya. Di stream flow record ini ada long term dan sebagainya. Land use ini ada land use, land cover, population, ada juga zoning and master plans, dan juga forecast land use, ataupun peramalan dari penggunaan lahan ke depannya, ataupun tahun-tahun berikutnya. Terus di bidang ataupun di jenis water control works ini ada dams and reservoirs, ada weirs, ada detention basins, dan juga diversion. Nah, di satelit ini juga ada LU or LC, ada vegetation index ya ataupun NDVI gitu, terus ada juga surface temperature, soil moisture, dan juga snow cover and water equivalent dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali data-data yang berkaitan. Nah, data hidrologi dan DAS ini berasal dari banyak lembaga pemerintah. Jadi, kalau istilah ini di dalam buku membahasakan banyak data yang berasal dari lembaga pemerintah, namun dalam kurung ya di US itu. Ya, di US sudah lengkap sekali data-data yang memang dapat mendukung riset yang akan kita lakukan yang berkaitan dengan hidrologi air permukaan gitu. Namun kalau di sini di Indonesia ini bisa kita lihat apakah memang sudah memiliki kelengkapan dari seluruh data ataupun belum gitu. Kalaupun belum, kita bisa menggunakan data yang tersedia dan memang ini memiliki area yang memang bisa kita manfaatkan untuk di Indonesia seperti itu ya. Baik. Nah, salah satu contoh data yang digunakan tadi ya, yang di bagian terrain itu ada namanya dam. Nah, sebagian besar aplikasi hidrologi air permukaan dimulai dengan data raster dam ataupun digital elevation model. Seperti itu. Yang kedua, topografi memainkan peran utama dalam distribusi dan aliran air dan energi dalam lanskap alam ataupun natural landscape. Seperti itu. Yang poin ketiga, dengan data dam ini yang baik kita dapat dari satelit ataupun dari USGS dan sebagainya,
Unit terkecil yang dapat dipetakan bergantung pada resolusi gridnya. Berapakah resolusi yang kita dapatkan datanya? Nah, sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah sebuah titik hanya dapat ditempatkan di suatu tempat di dalam sel. Nah, ya jadi kan kalau kita download resolusi dari DEM ada yang 30 meter kali 30 meter. Artinya sehingga sebuah titik hanya dapat ditempatkan di suatu tempat di dalam sel. Dan saluran air tidak boleh lebih kecil dari lebar 30 meter. Kalau dia lebih kecil maka tidak akan optimal untuk penggunaan data ini gitu. Jadi memang ada data DEM yang resolusinya 10 meter kali 10 meter gitu. Namun masih apa ya? bukan sulit didapatkan. Ini masih tidak umum dipakai ataupun belum umum dipakai, serta memang kalau yang ukurannya lebih kecil, ini biasanya bisa memanfaatkan data LIDAR. Nah, dalam memetakan medan yang sangat detail, seperti yang diperlukan untuk menentukan detail dataran banjir, penggunaan data LIDAR ini mulai banyak digunakan ataupun mulai digunakan. Seperti itu. Nah, data-data lainnya sama ya, seperti tabel yang tadi ditunjukkan bahwa dibutuhkan data-data utamanya adalah hydrographic vector data, soil and soil moisture data, land use and land cover data, climate and precipitation data, radar rainfall estimation, ada satellite estimation of rainfall, dan juga snow ataupun ini ya data-data salju seperti itu. Ya. Nah, ini silakan bisa di ini ya, kalau memang tertarik bisa lebih dalam membaca buku ini, kemudian juga bisa mencari data-data yang memang terdapat listnya pada tabel di sebelah kanan gitu. Jadi yang mana yang bisa didapat dengan mudah silakan coba gitu, pelajari, pahami gitu. Namun yang memang datanya sulit didapat ataupun harus berbayar, ini bisa kita pikirkan solusinya bersama-sama gitu. Jadi seperti itu ya. Engineering ya. Di sini kita tadi sudah sama-sama membahas di chapternya 5 ya, chapter 5 ya, sampai ke data snow ya, seperti itu. Yang kemudian video selanjutnya akan membahas 2 submateri lagi. Nah, untuk UAS-nya di sini mulai dari chapter 6 ataupun 6 ya. Di sini terdapat judul-judul seperti GIS for Groundwater Hydrology, ada GIS for Water Supply and Irrigation System, dan sebagainya. Sampai ke ada GIS for Water Quality, ada GIS for Water Resource Monitoring and Forecasting. Nah, silakan bisa berurutan. Jadi satu chapter ini, mulai dari chapter 6, ini dibahas oleh 2 kelompok ya. Dibahas oleh 2 kelompok. Misal, di chapter 6 ini ditugaskan kepada 2 kelompok, di mana kelompok 1 membahas dari overview sampai ke groundwater models, terus yang kelompok satunya lagi GIS for groundwater modeling sampai ke visualization gitu. Jadi silakan bagi 2, silakan bagi ya sub materi yang adil gitu. Artinya yang jumlah halamannya itu bisa sebanding. Contoh, wah ini dari mulai GIS overview sampai ke groundwater model cuma 109 sampai 117, berarti 8 halaman ya. 8 halaman. Kemudian yang GIS for groundwater modeling sampai ke visualization-nya ternyata ini terdapat 14 halaman gitu, 14 sampai 15 halaman kan tidak begitu adil ya, tapi tidak apa-apa gitu. Jadi silakan dibagi saja, berarti kelompok 1 itu sampai ke ini 645, 6.4.5, sedangkan kelompok 2 dari mulai halaman 117 sampai ke 132 seperti itu tidak masalah gitu. Jadi silakan seperti itu teknisnya, dibagi ke dalam 2 kelompok ya, 1 chapter, dan dibuat videonya. Itu kemudian setelah videonya itu sudah selesai dibuat, dikoordinir oleh ketua kelasnya. Misalkan dibuat 1 folder di Google Drive, kemudian upload di situ, dan juga nanti link dari Google Drive-nya bisa dilakukan share ataupun dikirim ke saya. Baik, untuk UAS-nya seperti itu, bisa dikumpulkan maksimal sampai hari Jumat
pukul 13. Nah, silakan dikerjakan dengan baik. Nah, silakan buat presentasi dan juga kalau ada sedikit praktek, silakan praktekkan, silakan dicoba dengan baik dan optimal. Baik, terima kasih. Sekian materi kali ini, akan dilanjutkan di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.